Hari ini khotbahnya sangat sungguh pendek ya. Makanya hari ini tambahin warta yang lumayan. Dengan sabar, saudara dengar ya. Saya akan menyampaikan kabar-kabar terkini mengenai persidangan yang menyangkut gereja pusat di Korea dan kelompok yang memisahkan atau menyimpang diri dari gereja pusat. Meskipun kalau hanya sekilas mendengar mengenai kabar-kabar ini, tampaknya hanya persoalan perselisihan dua pihak dan persoalan hukum semata. Namun di baliknya ada persoalan rohani yang kita harus sangat waspadai. Karena seiring berlangsungnya pekerjaan firman dan terang, pekerjaan kegelapan pun tidak akan tinggal diam. Maka kita perlu memiliki sikap yang berjaga-jaga dan terbangun. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, baru-baru ini telah keluar putusan akhir pengadilan terkait kasus penggelapan dana oleh Philip Lee. Philip Lee dilaporkan ke pihak berwajib atas gugatan penggelapan dana sekitar 165 miliar rupiah, termasuk 73 miliar rupiah dana akuisisi sekolah teolog di Korea. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,8 miliar rupiah telah didakwa dan perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Terungkap bahwa dana akuisisi tersebut digunakan untuk investasi di berbagai reksadana dan aset virtual seperti Bitcoin yang sangat-sangat dilarang oleh Pendeta Abraham Pak, sering diucapkan oleh Pendeta Abraham Pak untuk jangan melakukan itu di mimbar. Pengadilan mengakui Philip Lee bersalah atas tuduhan penggelapan embezzlement dan penggelapan kepercayaan breach of duty. Secara khusus dipastikan bahwa dana gereja digunakan untuk pembelian properti atas nama keluarganya. Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dengan masa percobaan suspended sentence 4 tahun. Ini berarti jika ia melakukan tindakan pidana lain dalam 4 tahun ke depan, ia harus segera menjalani hukuman penjara fisik. Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun hukuman percobaan diberikan karena ini adalah pelanggaran pertama, mereka tetap mengakui beratnya kejahatan tersebut. Masa percobaan berarti ia tetap dinyatakan bersalah dan memiliki catatan kriminal. Yang kedua, juga ada putusan pengadilan terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Philip Lee. Putusan pengadilan terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Philip Lee. Philip Lee dilaporkan atas perkara dia mencetak dan mengedarkan juga buku seri sejarah penebusan ke-12 versinya sendiri secara ilegal. Dalam proses persidangan, Philip Lee mengklaim bahwa dialah yang menulis sebagian besar buku sejarah penebusan. Ia mengklaim bahwa pada kasus buku pertama seri sejarah penebusan, pendeta senior hanya menulis 18 halaman. Dan bahkan 18 halaman itu pun tidak memiliki originalitas karena hanya seperti mengutip ayat dan mengutip definisi-definisi bahasa Ibrani. Ia mengklaim bahwa dirinya lah yang menambahkan 298 halaman sehingga menjadi total 316 halaman. Dan karena itu dia merasa bahwa dirinya patut dianggap sebagai penulis asli sekaligus pemegang hak cipta bersama. Namun kita semua tahu kebenarannya, saudara. Kita telah melihat langsung naskah-naskah asli yang ditulis sendiri oleh Pendeta Abraham Pak, pendeta senior kita, dan beliau bawa saat turun dari Gunung Jiri. Naskah-naskah ini sudah ada dan dilestarikan jauh sebelum Philip Lee datang ke gereja pusat. Juga Pendeta Abraham Pak sampaikan khotbah pendeta senior di mimbar tentang isi-isi buku sejarah penebusan. Bahkan jauh sebelum buku ini diterbitkan. Nah, kami semua pendeta-pendeta telah mendengarnya. Dan itu adalah hal yang sangat tidak bisa disangkal. Oleh karena itu klaim ini adalah kebohongan nyata yang mencoba merampas wibawa rohani dan firman yang dikerjakan Pendeta Abraham Pak kita sepanjang hidupnya. Dan berdasarkan penyelidikan, pengadilan memutuskan untuk menolak segala klaim Philip Lee bahwa dirinya adalah penulis bersama, serta sanggahan Philip Lee bahwa naskah seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Pak tidak memiliki originalitas.
Pengadilan telah memeriksa dan menyatakan bahwa pandangan teologis unik pendeta Abraham Pak jelas tercantum di dalam naskah-naskah beliau. Dan mengenai buku 12 versi Filipi pun pengadilan telah memutuskan bahwa itu adalah pelanggaran hak cipta, sehingga dilarang untuk mencetak, menjilid, mendistribusi dan lain sebagainya atas buku tersebut. Hak ciptanya ada pada keluarga, saudara, keluarga pendeta Abraham Pak. Yang ketiga, dalam proses persidangan ini, Filipi melampirkan bukti berupa surat kuasa dari pendeta senior kepada dirinya yang memberikan semua hak atas buku sejarah penebusan, penerbitan, penerjemahannya kepada dirinya. Bisa tampilin foto stempel palsu dan surat kuasa ini. Setelah pengadilan memeriksa surat kuasa ini, terbuktilah bahwa stempel dan dokumen tersebut palsu. Tanggal yang tertera pada surat kuasa tersebut adalah tanggal 27 Oktober 2007 di sini dengan ada stempel resmi pendeta senior. Sedangkan nyatanya stempel tersebut baru pertama kali disahkan secara resmi pada tanggal 14 Mei tanpa memakai menaik time machine. Tidak mungkin bisa terjadi seperti ini. Di Korea, saudara, stempel itu sangat penting, itu seperti jiwa sendiri. Asal ada cap, langsung rumah apapun bisa diambil gitu. Itu didaftarkan di pemerintah. Hanya orang satu punya satu saja. Dan bukti resminya pendeta senior berikan kepada bagian keuangan gereja untuk disimpan dengan diketahui orang-orang yang berkepentingan saja. Dan tahu-tahunya ini menjadi bukti yang sangat penting di saat ini. Dan tentang perkara ini akan dilanjutkan dalam persidangan pidana yang terpisah. Di sini tuh dituliskan 08 kan 2008, dibuatnya 2008 nyatanya. Tapi surat palsunya dibuat 2007 gitu. Jadi saudara, dengan melihat hal-hal yang terjadi sejauh ini, terus dampak dengan jelas bahwa Filipi dan kelompok yang memisahkan diri dari gereja, menyimpang diri dari gereja, terus menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan firman juga ajaran-ajaran pendeta senior Abraham Pak. Seperti demo, melakukan tindakan anarki untuk menghentikan rapat resmi gereja, serta tidak segan-segan menggunakan berbagai kebohongan dengan membenarkan diri. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari buku seri sejarah penebusan yang dia klaim dirinya lah yang menulis bersama atau yang memiliki hak kuasa atas buku-buku tersebut. Keempat, kan saudara, kan Adam jatuh dosa karena ditipu oleh kebohongan ular kan, istri Adam. Jadi Tuhan paling benci kebohongan itu. Keempat, Sinode The Presbyterian Church in Korea atau dalam bahasa Korea Hapdong juga telah mengadakan penyelidikan secara resmi mengenai Filipi dan kelompok yang memisahkan diri dari gereja. Pada tanggal 5 Desember tahun 2024, Sinode The Presbyterian Church in Korea secara resmi menetapkan kelompok Filipi sebagai sekte dan mengumumkannya kepada seluruh gereja nasional. Beberapa pertimbangan diantaranya adalah isinya banyak tapi singkat-singkat karena terbatasan waktu. Di antaranya adalah gagasan mengenai kedatangan kedua yang salah, yang menyatakan bahwa kedatangan pertama Yesus adalah gagal. Juga atas penggunaan ekspresi pendewaan seperti Bapa di lantai 7 oleh pengikut-pengikutnya berhubungan dengan kantor Filipi yang sebelumnya ada di lantai 7. Pencemaran nama baik pendiri gereja serta berbagai tindakan yang merugikan sinode, assembly. Tindakan meminta persembahan secara paksa, serta pelaksanaan pentabisan pendeta secara ilegal, serta tindakan-tindakan lainnya yang saya tidak dapat jabarkan satu persatu, seperti memberikan gelar pendeta kepada seseorang yang sudah seperti memberikan gelar panatua kepada seseorang yang sudah meninggal dalam acara pemakaman, mengangkat sebagai penatua dalam acara pemakaman. Segala tindakan ini sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab dan garis iman assembly kita. Kegiatan Filipi dinilai memiliki karakteristik pemimpin kultus dan jika dibiarkan terdapat risiko tinggi berkembang menjadi bidat yang lebih serius. Lantas apa artinya ini bagi kita saudara-saudara? Gereja pusat kita terus melakukan tindakan hukum serta tindakan rohani yang tegas terhadap tindakan ilegal dan ajaran sesat Filipi. Ia telah dipecat dari Sinode Assembly dan kelompoknya telah ditetapkan sebagai sekte.
Ini berarti Filipi dan para pengikutnya mengikuti Injil yang lain, Injil yang berbeda dari Injil Alkitab. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita. Masalah ini bukanlah masalah emosi atau belas kasihan manusiawi. Kita tidak boleh berkompromi atau sembarangan berbaur dengan mereka yang mengikuti kebohongan dengan alasan kasihan. Firman secara penubusan dengan jelas mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketegasan dalam pemisahan. Secara iman, gagasan, secara iman dan gagasan. Tuhan tidak ingin umatnya tercampur. Dan ketika ada potensi pikiran dan gagasan yang murni itu tercampur dan tercemar, maka Tuhan pun memerintahkan pemisahan secara fisik. Seperti yang Tuhan lakukan dengan para murid-muridnya. Yesus menghalau mereka dari kerumunan orang banyak yang bisa menarik jauh iman mereka. Demikianlah, begitu besarnya kasih Tuhan kita yang tampak pada kehendaknya untuk pemisahan kudus. Berkompromi dengan pihak yang sedang berkeras hati dan keras kepala dalam penyimpangan akan mendatangkan konsekuensi dan pengaruh rohani yang sangat dahsyat. Alkitab mengajarkan itu kepada kita, saudara. Makanya pendeta senior kita sangat tegas terhadap segala bentuk penyimpangan atau pengkultusan seseorang di dalam gereja. Saya sendiri menyaksikan itu secara pribadi. Karena betapa beliau begitu sangat mengasihi jemaat-jemaat dan tidak ingin jemaat-jemaatnya disesatkan. Oleh karena itu, marilah kita tetap terjaga dalam doa dan firman serta menjaga kekudusan gereja dengan mengikuti firman Allah saja. Amin. Tuhan memberkati.